ini kita akan membahas mengenai unsur halogen. Sebelumnya, apa sih unsur halogen itu? Halogen merupakan kelompok unsur kimia yang menempati golongan 7A atau golongan 17 dalam sistem periodik unsur. Halogen berasal dari kata halogenao yang berarti pembentukan garam. Hal ini karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Halogen merupakan sekumpulan unsur non-logam yang saling berkaitan erat, lincah, dan berwarna terang, yang secara alamiah bentuk molekulnya adalah diatomik. Yang selanjutnya adalah keberadaan halogen. Halogen di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi selalu dalam keadaan sebagai senyawanya. Pada umumnya, halogen berada dalam keadaan sebagai senyawa dengan bilangan oksidasi -1 atau halida. Beberapa sumber utama halogen antara lain air laut yang mengandung klorida, bromida, dan iodida. Beberapa sumber air panas mengandung senyawa NaCl dan NaI, misalnya Beledug Kuwu di daerah Purwodadi, Jawa Tengah, dan Watu Dakon di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Yang selanjutnya adalah fluorin, terdapat sebagai batuan fluorspar atau CaF2, kriolit, Na3AlF6, dan fluorapatit, Ca5PO43F. Klorin terdapat sebagai klorida dalam air laut dan tambang garam, misalnya NaCl, KCl, MgCl, dan sebagainya. Unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan termasuk manusia. Bromin terdapat sebagai bromida dan terdapat sebagai garam-garam natrium dan magnesium. Diperoleh air garam alamiah dan sumber mata air di Michigan dan Arkansas. Bromin juga diekstrak dari air laut dengan kandungan hanya sebesar 82 ppm, sehingga kandungan bromin lebih sedikit daripada klorida. Iodin terdapat di alam dalam bentuk senyawa iodida dalam lumut-lumut laut. Terdapat juga dalam bentuk iodida dari air laut yang terasimilasi dengan rumput laut, tanah kaya nitrat atau dikenal sebagai kalis, yakni batuan sedimen kalsium karbonat yang keras, air garam dari air laut yang disimpan, dan di dalam air payau dari sumber minyak dan garam, serta terdapat sebagai iodida dalam garam Chili. Yang selanjutnya adalah kelimpahan halogen di alam, atau unsur-unsur halogen di alam ini dalam bentuk apa saja. Yang pertama, ada unsur halogen fluorin atau F. Sumber terdapatnya yaitu fluorspar atau CaF2, kriolit atau NaF dan AlF3, serta fluorapatit atau CaPO43F. Unsur halogen klorin atau Cl. Sumber terdapatnya gas klorin atau Cl2, karnalit atau KCl, MgCl, dan H2O, serta sulfit atau KCl, halid atau NaCl, dan MgCl2 dan CaCl2. Sedangkan bromida atau Br, sumber terdapatnya senyawa logam bromida, air laut, dan endapan garam. Dan yang terakhir, unsur halogen iodin atau I, sumber terdapatnya air laut, dan natrium iodidat atau NaIO3. Dalam hal ini, astatin tidak dibahas karena bersifat radioaktif, dengan waktu paruh yang pendek sehingga jarang ditemukan dan sifat-sifatnya belum banyak diketahui. Aku Muhammad Indonesia akan menjelaskan tentang sifat fisik dari halogen. Nah, bagaimana sih sifat fisik dari halogen? Wujud halogen itu sendiri berbeda-beda tergantung dengan unsurnya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah fluorin. Fluorin berupa gas yang berwarna kuning pucat, lalu disusul dengan klorin. Klorin berupa gas yang berwarna kuning kehijauan. Dan yang ketiga adalah bromin. Bromin berupa cairan berwarna coklat kemerahan yang mudah menguap. Lalu ada iodin. Iodin berupa padatan berwarna kehitaman yang mudah menyublim. Dan yang terakhir adalah astatin. Astatin berupa padatan berwarna kehitaman. Oke, lanjut. Di sini dapat kita lihat fluorin merupakan gas berwarna kuning pucat, klorin merupakan gas berwarna kuning kehijauan, bromin merupakan cairan berwarna coklat kemerahan yang mudah menguap, dan juga iodin padatan kehitaman yang mudah menyublim,
dan yang terakhir ada astatin padatan kehitaman. Nah, dari kelima halogen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin ke bawah maka kerapatan titik leleh dan titik didih akan semakin besar. Oke, kita lihat soalnya ya. Perhatikan unsur halogen berikut. Ada fluorin, astatin, dan iodin. Urutkan 3 unsur halogen berikut ini mulai dari titik didih terbesar hingga terkecil. Nah, dari penjelasan sebelumnya, yaitu semakin ke bawah maka titik didih akan semakin besar. Maka jawabnya adalah astatin, iodin, dan fluorin. Begitu urutannya dari titik didih terbesar hingga terkecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashidan Gifar Ilmansyah, absen 23. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sifat-sifat kimia halogen, yakni golongan 7A. Sifat-sifat kimia halogen secara garis besar dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kereaktifan halogen, yakni meninjau sifat-sifat halogen terkait kereaktifannya. Kemudian yang kedua adalah reaksi halogen, meninjau sifat-sifat halogen terkait reaksinya dengan unsur lain. Kemudian yang ketiga adalah daya oksidasi, meninjau sifat-sifat halogen terkait reaksinya dengan daya oksidasinya. Yang pertama adalah kereaktifan halogen. Halogen mempunyai 7 elektron valensi, Ns2np5. Hal itu berarti halogen cenderung menyerap 1 elektron lagi agar elektron valensinya 8, sesuai dengan konfigurasi elektron gas mulia Ns2np6. Hal itu membuat halogen bersifat reaktif. Kereaktifan elektron halogen tergambar dari besarnya afinitas elektron. Halogen cenderung menangkap elektron untuk membentuk ion negatif. Contohnya adalah Cl2 gas menangkap 1 elektron menjadi Cl- dengan rumus umum X sebagai halogennya tadi dalam wujud gas plus 1 elektron menjadi X- dalam wujud gas. X- tadi yakni halogen itu sendiri. Kemudian ada yang kedua adalah reaksi halogen. Halogen dapat bereaksi dengan macam-macam unsur karena bersifat reaktif. Halogen dapat bereaksi dengan unsur-unsur logam, menghasilkan garam, dengan hidrogen menghasilkan asam halida, dan dengan unsur non-logam seperti golongan 3A, 4A, 5A, dan 6A, serta sesama unsur halogen. Kereaktifan unsur halogen memungkinkan untuk bereaksi dengan unsur atau senyawa lain, membentuk berbagai senyawa seperti senyawa alkali halida, bus alkil dan halogen, senyawa oksi halogen, asam oksi dan halogen, senyawa ion, logam golongan 1A dan 2A, dan senyawa antar halogen. Dan berikut penjelasan singkat mengenai reaksi-reaksi halogen. Yang pertama ada reaksi hidrogen dengan halogen. Hidrogen bereaksi dengan halogen membentuk senyawa hidrogen halida yang semuanya adalah gas tidak berwarna. Persamaan reaksi halogen atau X dengan hidrogen adalah sebagai berikut. H2 atau gas hidrogen plus X2 yakni gas halogen tadi menjadi 2HX dalam wujud gas. 2HX di sini adalah senyawa hidrogen halida tadi dalam wujud gas. Yang kedua adalah reaksi non-logam dengan halogen. Halogen bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti C, P, O, dan S membentuk senyawa non-logam halida. Contoh non-logam halida adalah CCl4, PCl3, PF3, OF2, SCl2, dan S2Cl2. Contoh reaksinya adalah seperti berikut. C dalam wujud solid bereaksi dengan 2 gas klor menghasilkan CCl4 dalam wujud liquid. Kemudian adalah reaksi logam dengan halogen. Reaksi halogen dengan logam menghasilkan senyawa ionik. Contoh reaksi dengan logam adalah sebagai berikut. 2Na dalam wujud solid bereaksi dengan Cl2 gas menjadi 2NaCl dalam bentuk solid. Kemudian juga ada Ca atau kalsium dalam wujud solid bereaksi dengan F2 gas fluor
menjadi CaF2 dalam wujud solid. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi halogen atau lebih khususnya fluor dengan air. Fluorin bereaksi dengan air membentuk asam fluorida dengan reaksi 2F2 gas plus H2O gas menjadi 4HF gas plus O2 gas. Reaksi air dan fluorin berlangsung hebat karena air terbakar dalam fluorin. Yang selanjutnya adalah reaksi halogen dengan basa. Halogen bereaksi dengan basa membentuk senyawa halida yang kemudian mengalami reaksi disproporsionasi membentuk senyawa oksihalogen atau asam yang oksida asamnya berupa halogen. Fluorin bereaksi dengan basa membentuk oksigen difluorida OF2 dengan ion fluoride F- dengan reaksi sebagai berikut. 2F2 plus OH- aqueous menjadi OF2 gas plus 2F- aqueous plus H2O liquid. Klorin, bromin, dan iodin bereaksi dengan basa membentuk ion hipohalit OX- dan ion halida X- dengan reaksi sebagai berikut. X2 gas plus 2OH- aqueous menjadi OX- aqueous plus X- aqueous plus H2O liquid. Ion OH yang terbentuk mengalami reaksi disproporsionasi membentuk ion halat XO3- dan ion halida X- dengan reaksi sebagai berikut. 3OX- aqueous menjadi XO3- aqueous plus 2F- aqueous. Contoh reaksinya adalah Cl2 gas plus 2OH- menjadi OCl- plus Cl- plus H2O yang kemudian mengalami reaksi disproporsionasi menjadi 3OCl- menjadi ClO3- plus 2Cl. Yang selanjutnya adalah reaksi halogen dengan halogen atau reaksi antar halogen. Reaksi antar halogen termasuk reaksi substitusi membentuk senyawa antar halogen dengan reaksi seperti berikut. X2 plus Y2 sama dengan 2Xy. Contoh reaksi antar halogen adalah sebagai berikut. Cl2 plus F2 menjadi 2ClF, I2 plus Cl2 menjadi 2ICl, At2 plus Br2 menjadi 2AtBr. Kemudian, unsur halogen dengan periode 3 ke atas atau contohnya adalah Cl, Br, I, dan At dapat bereaksi menurut persamaan sebagai berikut. X2 plus NY2 menjadi 2XYN. Reaksi ini menghasilkan senyawa halogen dengan beberapa bilangan oksidasi. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Bilox plus 3, contoh reaksinya Cl2 plus 3F2 menjadi 2ClF3. Kemudian untuk Bilox plus 5 adalah Br2 plus 5F2 menjadi 2BrF5. Dan untuk contoh yang Bilox plus 7 adalah I2 plus 7F2 menjadi 2IF7. Kemudian sifat kimia halogen yang terakhir adalah daya oksidasi halogen. Halogen bersifat sebagai oksidator atau pengoksidasi yang kuat. Hal itu terlihat dari data potensial reduksinya yang sangat positif. Salah satu contohnya adalah F2 plus 2E menjadi 2F- dengan E0 reaksi sebesar plus 2,87 volt. Dan contoh lainnya adalah I2 plus 2E menjadi 2I- dengan E0 reaksi sebesar plus 0,54 volt. Makin besar atau makin positif harga potensial elektrode, makin kuat sifat oksidatornya, atau makin mudah mengalami reduksi. Dari data potensial elektrode halogen tersebut, terlihat bahwa semua halogen adalah oksidator kuat dan kekuatan oksidator atau daya oksidasinya bertambah dari oksidator terkuat dan begitu pun sebaliknya. Mungkin sekian dari saya untuk tentang sifat-sifat kimia halogen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan halogen bagi sebagian orang mungkin tanpa menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-harinya selalu menggunakan unsur yang disebut dengan halogen, seperti halnya ibu rumah tangga yang menggunakan teflon untuk memasak sehingga dapat memasak tanpa anti lengket, atau industri-industri yang menggunakan halogen klorin bahan baku. Berikut ini merupakan jenis-jenis halogen dan manfaatnya.
Jenis pertama dari halogen yaitu fluorin. Dapat kita temui berbagai senyawa fluorin di dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya yaitu CFC atau freon. Digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin pendingin seperti AC dan kulkas. Freon juga digunakan sebagai propelena aerosol pada bahan-bahan semprot. Namun penggunaan freon dapat merusak lapisan ozon. Lalu berikutnya ada kegunaan yang lain seperti misalnya untuk pembuatan teflon. Teflon yaitu sejenis plastik yang tahan panas dan anti lengket serta tahan bahan kimia, digunakan untuk melapisi panci atau alat-alat rumah tangga lainnya sehingga dapat tahan panas dan anti lengket. Selanjutnya ada asam fluorida, dapat melarutkan kaca sehingga dapat digunakan untuk membuat tulisan, lukisan atau sketsa di atas kaca. Dan berikutnya ada garam fluorida yang biasanya ditambahkan pada pasta gigi atau air minum sehingga dapat mencegah kerusakan gigi. Untuk jenis halogen yang kedua yaitu klorin, dapat kita temui berbagai manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk klorinasi hidrokarbon, dapat digunakan sebagai bahan baku serta karet sintesis. Lalu dapat digunakan untuk pembuatan tetraklorometana atau CCl4, juga dapat digunakan untuk pembuatan etil klorida yang digunakan pada pembuatan tetraetilit yang merupakan bahan adaptif pada bensin. Juga dapat digunakan sebagai jenis pestisida pada bidang industri, juga dapat digunakan sebagai bahan disinfektan dalam air minum dan kolam renang. Untuk kegunaan yang lain juga dapat digunakan sebagai pemutih pada industri bahan baku pembuatan kertas dan tekstil. Juga pada gas klorin dapat digunakan sebagai zat oksidator dalam pembuatan bromin. Selanjutnya pada senyawa natrium hipoklorit dapat digunakan sebagai zat pemutih pada pakaian. Lalu selanjutnya ada natrium klorida yang biasa digunakan sebagai garam dapur. Pembuatan klorin dan NaOH juga dapat mengawetkan berbagai jenis makanan dan mencairkan salju di jalan raya yang berada pada daerah beriklim dingin. Selanjutnya ada asam klorida atau HCl yang dapat digunakan untuk membersihkan logam yang berkarat pada elektroplanting, juga dapat menetralkan sifat basa pada berbagai proses serta bahan baku pembuatan obat-obatan, plastik, dan zat warna. Untuk selanjutnya juga ada kapur klor dan kaporit digunakan sebagai bahan baku pemutih pada kain. Pada polivinil klorida juga dapat untuk membuat paralon. Untuk diklorodifenyl trikloroetana juga dapat digunakan sebagai insektisida, dan selanjutnya kloroform juga dapat digunakan untuk obat bius dan pelarut. Lalu ada karbon tetraklorida dapat digunakan untuk pelarut organik, KCl untuk pembuatan pupuk, KClO3 juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan korek api. Jenis halogen yang ketiga yaitu bromin. Bromin banyak digunakan dalam sintesis senyawa-senyawa karbon, misalnya di etil bromida yang ditambahkan pada bensin untuk menangkap PB dan tetraetilit. Lalu selanjutnya ada AgBr yang merupakan bahan yang sensitif pada cahaya dan dapat digunakan dalam film fotografi. Dan selanjutnya juga ada natrium bromida sebagai obat penang saraf. Lalu selanjutnya jenis unsur halogen yang keempat yaitu iodin. Iodin banyak digunakan sebagai obat luka. Larutan iodin di dalam alkohol yang dikenal dengan iodium tinctur. Lalu manfaat yang kedua dapat digunakan sebagai bahan membuat perak iodida dan untuk menguji adanya amilum pada tepung tapioka. Selanjutnya ada Ki yang dapat digunakan sebagai obat anti jamur. Lalu ada iodoform digunakan sebagai antiseptik. Lalu ada Agi digunakan bersama-sama dengan AgBr untuk film fotografi. Selanjutnya juga ada NaI dan NaIO3 atau KiO3 dicampur dengan NaCl untuk mencegah adanya penyakit gondok.